Berita terbaru, pengusaha muda Su Yue tewas tragis di rumahnya pada hari ia menjadi orang terkaya di dunia. Su Yue, Kami tidak pernah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Su. Kami hanya punya seorang putri, Momo. kau pikir kami menginginkan uangmu? Kau boleh mati sekarang. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali di masa kecil. Setelah tahun kedua, aku dijemput keluarga Su dari panti asuhan. Aku beritahu kau yang sebenarnya, kami tidak pernah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga Su. Keluarga Su hanya punya seorang putri, Momo. Lalu, bagaimana denganmu? Katakan, apakah kau yang menaruh kecoak di kue Xiaomo? Ibu, kecoa itu pasti merayap sendiri ke dalam kue. Bukan adik yang menaruhnya. Jangan salahkan adik. Sebelumnya keluarga kita selalu baik-baik saja. Su Yue ini baru 2 tahun di sini, sudah membuat seluruh keluarga. Kami jadi kacau balau. Aku tidak tahu hal-hal buruk apa yang dia pelajari di panti asuhan. Seandainya aku sudah tahu, seharusnya aku tidak menjemputnya pulang. Jika kau masih tidak mau mengaku, berdiri hadap tembok dan merenung. Di rumah ini tidak peduli apa yang kukatakan, apapun yang kulakukan. Mereka tidak akan mempercayaku. Tidak perlu ditanya lagi, Su Yue tidak akan mengaku. Baik, aku mengakuinya. Kecoa di kue Sumo, aku yang menaruhnya. Kau mengaku? Lagi pula, apapun yang Sumo katakan, kalian semua percaya? Jadi, aku hanya menuruti keinginan kalian. Ini sikapmu? Di kehidupan sebelumnya, aku memberikan segalanya untuk keluarga Su, tetapi yang ku dapat hanyalah kematian yang tragis. Hidup kembali di dunia ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berdiri hadap tembok dan merenung. Sekarang, malam ini, kamu juga tidak boleh makan malam. Hari ini, aku harus benar-benar menyembuhkan kebiasaan burukmu ini. Mama, adik Yue akan kelaparan jika tidak makan. Memang Xiaomo kita yang paling mengerti ya. Cepat berterima kasih kepada Xiaomo. Terima kasih. Aku akan berterima kasih padanya dengan sangat baik. Adik Yue, kamu. Xiaomo, Mulai hari ini, aku dan keluarga Su memutuskan semua hubungan. Tidak kusangka aku, Su Yue, yang susah payah menjadi orang terkaya di dunia, harus mati tragis di tangan keluarga bajingan itu. Dan harus memulai dari awal lagi. Terlalu banyak yang harus dikerjakan, tapi usiaku terlalu muda. Jadi langkah pertama adalah mencari wali. Dia saja. Anak kecil, apa kau salah mengenali orang? Paman pengemis, kau mau jadi kaya? Kalau begitu aku adalah ayahmu sekarang. Nono. Aku adalah bosmu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Jiu. Kau anak kecil punya uang untuk jadi bos? Sekarang belum, sebentar lagi akan punya. Hei, mau kemana? Cari uang. Xiaomo, jangan menangis lagi. Su Yue itu ya, hanya anak yang tidak punya sopan santun. Sudah lama kembali, sedikit pun aturan tidak mengerti. Memang pantas anak dari panti asuhan. Su Yue ini benar-benar pembawa sial, bodoh dan tolol. Momo keluarga kita lebih baik. Dia benar-benar pembawa keberuntungan sejati. Dia memakmurkan keluarga kita. Segera telepon gadis, sialan itu, suruh dia segera kembali. Kembali saja, lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Momo jangan menangis. Kakak akan telepon sekarang, suruh Su Yue kembali.
Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi sebentar. Dia berani menutup teleponku. Apa dia berani menutup teleponku? Sudah waktunya memberinya pelajaran yang baik. Cuaca sialan, ini semakin panas. Yue, kau mau cari uang bagaimana? Gelombang dingin akan datang. Kita beli arang. Gelombang dingin, arang, Aduh, jangan sembarangan bergerak ya. Nanti batu bara saya bisa rusak kalau kamu sentuh. bukan. Kalau Anda membuka toko untuk berbisnis, namun tidak mengizinkan pelanggan memilih, bisnis macam apa itu? Bos, harganya berapa? Rp1.000 per setengah kilogram. Penjualan minimum 5 kilogram. Anda jelas bisa langsung merampok saja. Mengapa Anda masih menjual batu bara? Kalau tidak mau beli, pergi. Dasar pengemis bau. Berapa banyak yang Anda miliki di gudang? Saya ambil semuanya. Ambil semuanya. Saya punya 100.000 kilogram di sini loh. Ya, semuanya. Gesek kartu. Silakan jalan, silakan jalan. Ini terlalu banyak. Bukankah cukup kalau kita membelinya secara selektif? Hanya anak kecil yang membuat pilihan. Nemu batu bara, di Jangceng. Saya ingin semuanya itu. Semuanya? Su Yue ini benar-benar semakin kurang ajar. Dia berani tidak pulang ke rumah selama 2 hari penuh. Lebih baik dia tidak pulang. Gadis itu hanya membuat kita marah saat di rumah. Saya hanya khawatir kepergiannya dari rumah ini akan berdampak buruk pada keluarga Su. Ayah, seorang gadis muda, memangnya dia itu bisa lari kemana saja? Adik perempuan nakal, ini hanya ingin kita membujuknya. Jika kita membiarkan dia mendapatkan manfaat, nantinya dia akan bertindak semakin tak terkendali. Bujuk dia, jangan pernah berpikir begitu. Dia tidak punya uang sepeser pun. Lihat saja berapa hari dia bisa bertahan. Tunggu dia kembali, kurung dia di kamar. Anak nakal tak tahu aturan itu. Mama, jangan marah lagi. Adik Yue tidak tahu apa-apa. Kalau dia kembali, Momo akan mengajarinya jadi anak baik. Dia melakukan itu padamu. Kamu masih membelanya. Momo, ya. Sungguh anak yang baik hati. Sini, cepat makan sayur ini. Sini. Kamu tidur di sini saja. Aku sendiri. Aku bisa mencari tempat tidur manapun. Harap perhatian bagi semua warga, gelombang dingin akan segera tiba. Besok, seluruh kota ini akan mengalami musim dingin mendadak. Harap semuanya bersiap untuk menjaga kehangatan tubuh kalian. Jangan keluar rumah, jika memang itu tidak perlu. Gelombang dingin benar-benar datang. Cepat, ikuti aku. Begitu arang ini sudah terjual, kita akan menjadi miliarder. Ayo, cepat ikuti aku. Hei, tunggu aku. Barang-barang ini belum dirapikan. Aduh. Kenapa tiba-tiba terasa dingin sekali di sini? Lantai ini, kenapa tiba-tiba dingin sekali? Harap perhatian bagi semua warga, gelombang dingin akan segera tiba. Besok, seluruh kota ini akan mengalami musim dingin mendadak. Harap semuanya bersiap untuk menjaga kehangatan tubuh kalian. Jangan keluar rumah jika memang itu tidak perlu. Di tengah musim panas seperti ini, bagaimana bisa gelombang dingin? Ini benar-benar adalah gelombang dingin. Aku pergi. Cepat. Cepat pergi beli arang. Cepat. Aduh bos, kalian datang. Kalian waktu itu sudah membeli begitu banyak arang. Bagaimana kalau jual sedikit padaku? Soal harga, bisa kita naikkan 2 kali lipat dari harga semula. 2 kali lipat? Kau pikir kami tidak tahu harga pasar sekarang?
Bukan takut arang itu tidak bisa kalian habiskan, dan arangnya jadi lembab. Kami bisa menjualnya kepadamu. Benarkah? Bagus sekali. Aku akan bayar sekarang juga. 2 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau tidak, kita tidak usah bicara apa-apa. 10 kali lipat. Bahkan 10 kali lipat pun kau pasti akan tetap untung. Sekarang, semua arang di Jiangcheng ada di tangan kami. Pasar akan kami yang tentukan. 10 kali lipat. Baiklah, 10 kali lipat pun tak apa. Xiao Yu, cepat ambil uangnya. Sekarang juga. Siap. Ayo kita jalan ke tempat berikutnya. Ayo. Mana mungkin tidak ada? Jiangcheng sebesar ini, masa tidak ada sebatang arang pun? Sungguh tidak ada. 2 hari lalu, ada gadis kecil yang membeli semua arang. Aku juga mau beli kok, sekarang. Gadis kecil? Aku tidak peduli siapapun dia. Hari ini kalau kau tidak serahkan arangnya, aku akan membalikkan kiosmu ini. Kakak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bilang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kita harus cari siapa? Cari siapa? Mereka sudah datang. Su Yue. Su Yue. Jadi, kamu yang membeli semua arang itu? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Itu bukan urusan kalian. Kakak, dia pasti mencuri uang dari keluarga Su. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa membeli habis semua arang? Dasar tidak tahu berterima kasih Su Yue. Cepat serahkan arang itu. Kalian hanya ingin meminta barang seenaknya. Kalian sangat lihai berhitung, tapi mengapa kalian tidak menghitung? Berapa harga hati nurani kalian sendiri? Hati nurani? Kamu masih berani bicara tentang hati nurani denganku? Keluarga Su sudah memeliharamu selama 2 tahun. Lihat bagaimana sikapmu pada kami. Kamu masih berani mengancam kami dengan arang itu? Sepertinya kami terlalu baik padamu, makanya kamu jadi seberani ini. Kemarilah. Kamu mau apa? Kamu meninggalkan keluarga Su hanya untuk bersama pengemis bau ini? Sungguh memalukan, keluarga Su. Menurutku, ibu kurang keras mendidikmu. Jika kamu kembali, aku pastikan ibu akan memberimu pelajaran. Nanti bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf, kami tidak akan memaafkanmu. Su Yue, kamu memang pantas dipukul. Lihatlah sendiri, aku dan keluarga Su sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Su Yue, kau pikir dengan dokumen palsu ini, kau bisa menipuku? Aku beritahu ya, yang seperti ini, aku bisa mengeluarkannya setumpuk kapan saja. Su Yue, sia-sia 2 tahun ini. Kami bersikap baik padamu. Kalian baik padaku? Momo, lihat apa yang kubelikan untukmu. Wah, ini mainan kesukaanku. Terima kasih banyak, kakak sulung dan kakak kedua. Kakak sulung, Yue tidak dapat hadiah. Dia tidak akan marah, kan? Dia hanya numpang makan, peduli apa sih kita dengannya? Su Yue, aku benar-benar tidak mengerti. Kalian berdua ini kan sama-sama anak kecil. Bagaimana mungkin kau dan Momo ini bisa memiliki perbedaan yang sangat jauh, sama-sama putri? Momo tahu cara bersyukur, sementara kalau kau sendiri bagaimana? Kak, Momo sudah kami besarkan sejak kecil di sisi kami. Tidak mungkin sebanding dengan anak liar dari panti asuhan ini. Su Yue sudah dimanjakan dan jadi manja. Usaha keluarga Su selama 2 tahun ini benar-benar sia-sia. Cukup. Yue masih anak-anak. Kalian segerombolan, binatang tak punya hati. Hari ini aku akan menggantikan Yue memberi kalian pelajaran. Jiu-jiu kecil? Jiu-jiu kecil? Yue, ada apa denganmu? Yue.
Masuk rumah sakit hanya karena bicara sedikit. Sungguh tidak punya nasib putri, tapi sok punya penyakit putri. Coba kau ulangi sekali lagi, akan kuhancurkan mulutmu. Dasar pengemis bau. Adik kedua, Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah besar, hanya kurang gizi dan anemia parah. Anak sekecil ini seharusnya asupan nutrisinya ditambah. Bagaimana kalian bisa menjadi walinya? Kalian membesarkan anak di rumah kalian dengan cara seperti ini. Anak perempuan kecil berusia 5 atau 6 tahun, kalian biarkan jadi kurang gizi. Salahkan saja nasibnya yang buruk. Setiap hari dirawat dengan makanan enak, tapi tidak punya berkah untuk menikmatinya. Ibu, Yue lapar sekali. Bolehkah Yue makan sedikit? Su Yue, kau sudah membuat Xiaomo marah, masih mau makan. Pergi, menjauh sana. Ayo, 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 cepat makan. Harus bersama pengemis bau ini. Tidak punya berkah tapi memaksa makan. Selama 2 tahun ini di rumah kita, berapa banyak uang yang sudah dihabiskan? Apa kau bisa menghitungnya? Sudah cukup bicaranya? Aku datang ke keluarga Su selama 2 tahun. 1 tahun maksimal dihitung 20 juta rupiah. Sekarang aku kembalikan 10 kali lipat untuk kalian semua. Rp400 juta ini aku hadiahkan untuk kalian. Xiao Jiu Jiu. Ayo kita pergi. Ayah, ibu. Semua arang di Jiangcheng sudah dibeli semua oleh adik. Perempuan nakal itu. Apa? Su Yue. Suruh dia segera kirim arangnya ke sini. Anak nakal itu tidak mau. Dia menawarkan 200 juta rupiah agar kami memutuskan hubungan keluarga dengannya. Anak kurang ajar ini, dia makan dari saya, menggunakan barang-barang saya, dia masih berani melawan saya, begitu? Dari mana dia mendapatkan uang 200 juta rupiah itu? Yue mendapatkannya dari hasil penjualan arang, mungkin paling banyak, hanya beberapa ratus juta rupiah. Dia benar-benar menghabiskan uang demi membuat kita marah. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Dia ternyata bisa menghasilkan uang. Uang ini sepertinya tidak akan bertahan lama, hanya akan habis terbuang sia-sia dalam beberapa hari. Begitu dia merasakan kesulitan, barulah dia akan ingat betapa nyamannya hidup di rumah kita. Sekarang kita punya uang. Nanti kamu bisa makan paha, ayam besar sepuasnya, dan pizza. Makanlah dengan perlahan. Hehe, enak sekali. Iya. Setelah makan, kamu ingin melakukan apa lagi? Hidup ini hanya tentang 2 hal, mencari uang. Hei, Mbak. Cepat ke sini belanja. Bantu saya potong harga. Pernah pakai Pink Sixi? Belum pernah. Bagus kalau belum pernah, ada diskon bagi pengguna baru. Saya mau potong harga. Saya yang paling beruntung. Pakar ekonomi menyatakan, Pin Sixi akan mendatangkan pendapatan puluhan miliar bagi bos di baliknya.
Gesek kartu. Ambil setelan ini. Su Yue Yue, kenapa kamu ada di sini? Apakah jalan ini milikmu? Mengapa aku tidak boleh berada di sini? Su Yue Yue, aku tidak tahu kau bisa bicara tajam seperti itu. Ternyata selama ini kau hanya berpura-pura di rumah kami. Yue, kau tidak pernah pulang. Apakah kau selalu bermain di luar dengan orang asing? Kau benar-benar tidak sopan. Sumo, kalau bicara yang tidak-tidak lagi, jangan salahkan aku memukul anak kecil ini. Su Yue Yue, dari mana uangmu untuk membeli pakaian-pakaian itu? Katakan, apa kau mencuri uang keluarga Su untuk membiayai pria ini? Dari mana asalnya orang aneh yang berteriak-teriak ini? Menjauh. Orang macam apa itu? Bicara sedikit saja memang tidak boleh ya? Su Yue Yue, kau kabur dari rumah hanya untuk bersama pengemis, bau ini. Bahkan dari jarak yang sejauh ini, aku sudah mencium bau kemiskinan yang menyengat. Namun, orang sial sepertimu, setelah kau meninggalkan rumah kami, hanya orang miskin seperti ini yang mau denganmu. Mulutmu bau sekali. Apa kau memang belum sikat gigi? Kau, Yue, jangan terlalu dekat. Bau. kau beri dia pelajaran. Su Yue, kau hanya akan berdiri dan melihat saja. Lalu, maunya apa? Kau mau aku melakukan apa lagi? Apa urusannya denganku? Apa urusannya denganku? Aku ini ibumu. Dasar anak durhaka. Bahkan ibu kandungmu sendiri tidak kau akui. Anak-anak sekarang, apakah semuanya memang seberandal ini? Benar sekali, bahkan ibu kandungnya sendiri tidak diakui. Su Yue, jika kau minta maaf padaku sekarang, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu, anak durhaka. Aku tidak salah. Dan kau juga bukan ibuku. Dia yang adalah ayahku. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat dengan jelas. Yue adalah putri yang kuadopsi dari panti asuhan. Buktinya lengkap, sesuai dengan hukum dan aturan. Oh, ternyata begitu, wanita ini. Apa dia gila? Merebut anak orang di siang bolong? Kulihat, gadis kecil ini, gemuk dan manis, pasti membawa keberuntungan. Tidak seperti anak wanita itu, yang kelihatan nakal. Mungkin dia iri. Kalian, Yue sangat penurut. Wajar saja kalau nenek sihir ini iri. Tentu saja. Su Yue, dasar pengganggu. Sialan, setelah meninggalkan keluarga kami, kau pikir kau akan baik-baik saja? Dulu, aku terlalu lunak padamu, sampai kau berani berbicara seperti ini padaku. Sekarang, Adik Yue, bagaimana bisa kau melawan ibu? Cepat berlutut dan minta maaf pada ibu. Mungkin, ibu akan memaafkanmu. kau lihat kan? Bahkan Xiaomo, seorang anak angkat, lebih patuh dan pengertian darimu. Aku lihat kalian berdua sangat akrab. Kalian urus saja hidup kalian. Jangan ganggu aku lagi. Su Yue, jika kau mendapat masalah di masa depan, jangan pernah datang ke keluarga Su mencari kami. Kita pergi. Maha. Nye. Mulai hari ini, di rumah kita tidak boleh lagi menyebut nama Su Yue itu. Bu, duduklah. Ada apa ini? Dia sudah diadopsi. Mulai sekarang, keluarga Su kita hanya memiliki satu putri tunggal, Momo. Dia akan dimanjakan oleh kita seumur hidup dan punya uang yang takkan habis. Su Yue. Biarkan saja dia menjadi pengemis seumur hidupnya. Berhasil. Berapa banyak uang yang kau hasilkan?
2 miliar, 20 miliar. 20 miliar, 20 miliar hanyalah permulaan. Xiao Jiu Jiu, aku berencana mengadakan kompetisi kewirausahaan anak-anak. Aku ingin memberi kesempatan berwirausaha kepada semua anak. Kakak cepat, bantu aku memotong penawarannya. Kakak, bantu aku memotong penawarannya juga. Aku akan membantumu. Orang yang menemukan proyek ini benar-benar jenius. Kenapa bukan orang dari keluarga Su kita? Anak-anakku, cepat bantu ibu memotong penawarannya juga. Baik, Bu, biar aku... Orang terkaya misterius di Jiangcheng mengumumkan akan menyelenggarakan kompetisi kewirausahaan anak matahari kecil. Investasi tertinggi bisa mencapai 100 miliar rupiah. Kompetisi kewirausahaan anak matahari kecil. 100 miliar rupiah. Bukankah ini disiapkan khusus untuk Xiaomo kita? Mama, kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Aku ingin ikut kompetisi wirausaha itu. Pasti aku akan membuat kejutan besar. Bagus. Tolong beri saya waktu 1 menit untuk memperkenalkan Lu Yuki penemuan saya. Nama lengkapnya adalah alat renang darat. Ide desain saya adalah untuk membuat olahraga renang sepenuhnya terlepas dari batasan air. Daya tarik terbesar dari Lu Yuki saya adalah bahwa itu dapat mengganti skenario secara bebas sesuai preferensi pribadi. Jika Anda suka berenang di laut, maka tambahkan sedikit garam. Jika Anda juga menyukai rasa lain, Anda juga bisa menambahkan susu, bir, atau jus jeruk. Anak 3. ini pasti hanya bercanda. Waktunya habis. Saya, Su Yue, akan menginvestasikan proyek ini. Segera kita lakukan produksi massal. Anda benar-benar berani menginvestasikan hal semacam ini? Yeay. Putri saya benar-benar jenius. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya benar-benar penasaran, apakah Anda bermasalah dengan uang yang Anda hasilkan? Alangkah polosnya, kita harus menghormati impian anak-anak. Saya Nona Su. Saya punya mimpi yang terpendam selama bertahun-tahun. Cepat katakan. Semakin sulit diwujudkan, semakin baik. Saya berasal dari Alasyan. Kampung halaman saya telah lama mengalami kekeringan. 1 gelas air es berharga Rp40.000. Saya punya mimpi, yaitu begini. Pertama-tama pergi ke kutub utara untuk memilih gunung es. Dengan ukuran yang cocok, lalu lubangi serangkaian lubang di bawah gunung, pasang baling-baling, lalu pasang mesin diesel 20.000 tenaga kuda. Kemudian saya bisa mengemudikan gunung es itu menyusuri Laut Siberia melalui Sungai Yenisei, tiba di Gobi Besar Alasan. Kalau begitu gunung es, itu akan mencair di tengah jalan. Sudah saya hitung, mengemudi lebih cepat saat matahari terik, total kerugian tidak akan melampaui 30%. Saya hanya butuh 4 juta rupiah untuk membeli 1 mesin diesel. 4 juta rupiah? Tidak bisa. Apa kau pikir Yue bodoh? Saya akan segera investasi 10 juta rupiah untuk mempercepat Bing Shan. Wah, saya menjadi orang sukses. Siapa lagi yang punya impian? Saya. Sudah mengantuk. Mungkin dia mabuk susu. Ingin tidur. Sini, bantu saya awasi dia. Baik. Ayo pergi. Selanjutnya, adik kecil, penemuan. Apa yang kamu bawa?
Saya baru saja menemukan sesuatu yang baru. Oh, senter. Yang ini bukan senter biasa. Senter ini tidak memerlukan baterai. Senter bertenaga surya. Saat ada cahaya, senter ini akan menyala. Lalu, bagaimana jika tidak ada cahaya? Pasti tidak akan menyala. Mungkinkah saja, bahkan saat tidak ada cahaya pun senter ini bisa menyala? Segera matikan lampunya. Kamu ambil senter lain untuk meneranginya, maka senter ini akan menyala. Bagaimana menurutmu? Bermarga, Su. Ibunya juga sangat mirip dengan bos. Jangan-jangan dia adalah keluarga bos? Sungguh sulit dipercaya, ide ini ternyata berasal dari anak berusia 7 tahun. Ini sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan. 100 miliar rupiah. Harus terwujud 100 miliar rupiah untuk produksi massal. 100 miliar rupiah hanya untuk ide ini? Apa dia sudah gila? Hanyalah sekelompok rakyat jelata berani-beraninya mempertanyakan keputusan para juri. Xiaomo kita memang cerdas alami. 100 miliar rupiah. Ini memang hak kita. Saya sudah tahu Xiaomo kita pasti akan memenangkan penghargaan tertinggi. Lagi pula saya dengar mereka yang telah memenangkan penghargaan bahkan bisa bertemu dengan orang terkaya. Siapa tahu bisa mendapatkan tanda tangan atau berfoto bersama. Benarkah? Saya dengar orang terkaya itu benar-benar jenius bisnis. Sudah lama saya ingin bertemu dengannya. Mungkin saja dia bisa terkesan dengan saya. Xiaomo, jadi kamu mendapatkan hadiah utama ya. Orang terkaya pasti akan menemuimu. Kamu di hadapan orang terkaya berikan kesan yang baik ya. Su Yue. Ada apa kalian di sini? Kami datang untuk ikut kompetisi ini. Su Yue. Xiaomo kami berhasil memenangkan hadiah utama sebesar 100 juta rupiah. Kau tidak mendapatkan sepeser pun, ya? Otak bodoh dia itu memangnya bisa mendapatkan apa? Momo kami pintar dan manis. Manajer itu sangat menyukainya. Momo kami pasti sudah menarik perhatian orang terkaya itu. Sedangkan kalian berdua yang kampungan, mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk melayaninya. Jadi, kau yang bergegas ke sana hanya untuk melayani orang? Sungguh anjing yang baik. Kalian berdua yang kurang pengalaman, anjing milik orang kaya saja lebih berharga daripada sampah seperti kalian berdua. Kalau begitu, aku benar-benar tidak tahu. Aku sungguh belum pernah menjadi anjing. Satpam. Ada apa? Putriku adalah pemenang utama kompetisi. Orang terkaya itu akan menemui kami. Orang ini menjelek-jelekkan putriku. Usir dia keluar. Baik-baik, Nyonya. Cepat pergi. Ini bukan tempat kalian berada. Apa yang kau lakukan? Manajer, bagus kau datang tepat waktu. Pengemis bau ini membawa pengemis kecil. Ternyata dia juga datang ke lokasi kompetisi. Ini benar-benar menurunkan standar kompetisi kita. Urusan Momo, Anda tidak perlu khawatir. Uang receh ini, anggap saja ini sebagai sedikit perhatian. Anggap saja ini uang untuk Anda membeli minuman. Tolong bantu keluarga kami untuk membicarakan hal baik di depan orang terkaya. Orang terkaya, kalian sudah bertemu dengannya? Direktur Su. Direktur Su? Manajer? Dia adalah penyelenggara kompetisi ini. Kalian ini benar-benar bodoh. Su Yue adalah penyelenggara kompetisi ini. Kalau begitu, apakah Anda masih mau bilang dia orang terkaya di Jiangcheng? Kau bilang dia orang terkaya? Kalau begitu, keluarga Su, kami adalah keluarga bangsawan yang terbesar di seluruh dunia. Su Yue, jangan kira kau bisa menyewa beberapa aktor tambahan untuk menaikkan nilai dirimu, lalu kau berpikir, kami akan membawamu kembali. Aku beritahu padamu, tidak mungkin. Yue, ada batasnya dalam bercanda. Tidak percaya? Batalkan bonus keluarga ini, biarkan mereka tidak mendapatkan sepeser pun. Baik. Katanya dialah orang terkaya di Jiangcheng. Menurutku, ini hanyalah lelucon yang dibuat oleh sekelompok anak-anak ini
yang berpura-pura menjadi orang terkaya. Mereka mengacau. Momo, ayo kita pergi. Ada apa? Ada apa? Momo? Momo tidak apa-apa kan? Su Yue ini benar-benar menjengkelkan. Untuk melawan kita, dia tega memikirkan cara seperti ini. Dia ingin melawan seluruh keluarga kita. Anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih ini lebih baik disingkirkan saja. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini adalah musim panen batu giok. Juga, bagaimana bisnis perhiasan kita? Ayah, tenang saja. Bisnis keluarga kita benar-benar sedang maju pesat. Hanya saja, saat ini kita masih kekurangan mahakarya unggulan. Pelelangan batu giok lusa, jika kita bisa mendapatkan bahan batu giok kelas atas, keluarga kita pasti akan makmur. Bagus. Kalau begitu, tarik semua dana tunai keluarga kita. Lusa, kita pertaruhkan masa depan. Aku ingin gadis sialan itu melihat setelah meninggalkan keluarga Su, dia hanyalah orang bodoh yang luar biasa. Masuk. Tidak disangka, bos Pinduoduo yang mengguncang dunia bisnis memang begitu rendah hati sekali. Aku belum pernah menyentuh uang. Aku tidak tertarik pada uang. Iya benar. Untuk apa kau ke sini? Ini adalah pelelangan batu giok tahunan. Saya berharap Anda bersedia untuk datang dan meramaikan. Apakah Anda tertarik? Di kehidupan saya yang sebelumnya, aku memenangkan giok yang membuat keluarga Su bangkit di sini. Di kehidupan saya yang ini, aku akan mengambil giok itu sendiri. Bagi pelelangan ini, aku pasti akan datang. Hari ini aku harus menemukan batu permata yang terbaik untuk kita simpan di rumah. Nama baik keluarga Su harus benar-benar kita buat terkenal. Kakak kedua hebat sekali. Kakak kedua, apa yang Su Yue lakukan di sini? Membawa pengemis mencari barang sisaan, sudah gila uang ya. Momo, ayo kita pergi. Su Yue, aku tidak peduli bagaimana caramu masuk. Sebaiknya kamu cepat pergi. Sebelum orang-orang lelang datang, cepatlah menghilang, agar kamu tidak mempermalukan keluarga Su. Dari mana kamu mendapatkan surat undangan? Diberikan oleh orang lain? Diberikan? Menurutku, kamu mencurinya ya. Kamu ingin cari masalah ya? Kamu. Apa yang kalian lakukan? Bos, dua orang ini mencuri surat undangan. Cepat usir mereka. Anda. Surat undangan ini memang saya yang memberikannya. Su Yue, kalau kamu bukan bermarga Su, bagaimana kamu bisa masuk? Benar. Karena bos sudah bicara, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi Su Yue, ingat baik-baik pelelangan batu permata kali ini. Para ahli dari berbagai kalangan berkumpul di sini. Jika kamu mempermalukan keluarga Su, konsekuensinya akan sangat serius. Sudahlah, jangan selalu sebut keluarga Su. Begini saja, bukankah ini tempat lelang batu permata? Kalau begitu, mari kita bertaruh. Siapa yang akan mendapatkan batu giok terbaik? Su Yue, apa kamu ini sudah gila? Adik ketiga kami adalah kolektor, terkenal di industri ini. Kamu berani bertaruh batu dengannya? Yue, janganlah membuat kesalahan yang sama lagi. Sejak kapan keluarga Su memelihara gadis bodoh yang sesumbar seperti ini? Buktikan saja kemampuanmu itu. Tunjukkan saja apa yang kamu punya. Bagus, aku terima tantangan taruhanmu. Aku hanya punya satu syarat. Jika kamu kalah, berlututlah dan minta maaf kepada Xiaomo, dan akui bahwa seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa melampaui Xiaomo. Baik, jika kamu kalah, semua toko perhiasan atas nama keluarga Su akan jadi milikku. Dengan kemampuanmu itu, kamu pikir kamu bisa mengalahkan adik ketiga? Aku tunggu permintaan maafmu. Ayo. Lelang kali ini akan segera dimulai.
7 batu yang ditutupi kain merah di depanku ini adalah semua batu mentah yang akan dilelang hari ini. Selanjutnya, kita akan mulai penawaran dari batu mentah pertama. Harga awal 2 miliar rupiah. Batu ini bahkan memancarkan cahaya hijau. Sekali lihat, ini pasti barang yang sangat bagus. Saya tawarkan 6 miliar rupiah. Hanya 6 miliar rupiah? Mau beli barang unggulan? Saya tawarkan 10 miliar rupiah. Mau menawar Semua ini tidak akan menghasilkan giok. semua? Omong kosong, batu pasir hitam ini. Ada jamur di kulitnya, ada kabut di bawah kulitnya. Warna keringnya jelas. Jelas merupakan indikasi warna tingkat tinggi di dalamnya. Kau benar-benar percaya Su Yue Yue ini? Aku tidak percaya Yue Yue, lalu haruskah aku percaya padamu? Terlalu sombong? Sandi saya adalah kolektor tingkat dewa. Kalian semua, tunggu dan lihat saja. 12 miliar rupiah. Bos Su, memang Bos Su. Sungguh kaya raya. 12 miliar rupiah, 1. 12 miliar rupiah, 2. 12 miliar rupiah, 3. Terjual. Mau yang mana? Xiao Juju. Kita mau yang itu. Anak kecil, benda apa itu? Itu adalah batu bekas yang telah dinilai sebagai yang paling tidak berharga di balai lelang. Orang dewasa mana yang membawa anak nakal ke sini? Bukankah ini memalukan? Untung dia sudah meninggalkan rumah. Jika tidak, nama baik keluarga Su akan dihancurkannya. Karena itu batu bekas, tentukan harganya. Saya akan membelinya. Ini semua adalah batu buangan. Saya tawarkan harga pas 50.000 dan saya jual semuanya kepada Anda. Hanya 50.000 rupiah? Dasar memang orang miskin. Bahkan 50.000 saja tidak sanggup dikeluarkan tapi malah berlaga. Su Yue Yue penuh dengan kebohongan. Hati-hati nanti bangkrut total, ya. 50.000 rupiah. Saya beli. 50.000 rupiah, 1 kali ditawarkan. 50.000 rupiah, 2 kali ditawarkan. 200 juta rupiah. Tiba-tiba saya juga ingin membeli beberapa batu buangan ini untuk bersenang-senang. Kalau berani, naikkan harganya. Dasar benar-benar orang miskin. Memang benar tidak punya uang, ya? Kalau begitu biarkan saja terjadi seperti ini. 200 juta rupiah dan 2.000 rupiah. Kau. 400 juta rupiah. 400 juta rupiah dan 2.000 rupiah. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu untuk menawar lelang? Bukan urusanmu. 2 miliar rupiah. Saya pastikan kau tidak akan mendapatkannya. Pelelang, umumkan hasilnya sekarang. 2 miliar rupiah, 1 kali. 10 miliar rupiah. Kau, apa kau punya uang sebanyak itu? Kau hanya berani berteriak saja. RG, aku rasa ada kemungkinan besar bisa menghasilkan sesuatu dari batu buangan itu. Kau yakin? 10 miliar rupiah, 1 kali. 12 miliar rupiah. Bukankah kalian bilang ini adalah batu sisa? Xiaomo bilang, ada sesuatu di dalamnya. Tentu saja saya percaya padanya. Daripada uang, apa kamu bisa mengalahkan saya? Uang, hanya sebuah angka. Angka ini, bahkan dalam ratusan tahun, kamu belum tentu bisa mendapatkannya. Nona Su. Tawar. Baik. Ini tawaran tertinggi mutlak. Dia benar-benar berani melakukan tawaran tertinggi mutlak. Saya sudah hidup puluhan tahun, belum pernah ada yang melihat, ada yang berani melakukan tawaran tertinggi mutlak. Tawaran tertinggi mutlak. Namun, terlepas dari berapapun jumlah orang yang ada di sini, tawaran akan selalu yang tertinggi. Sepertinya dia ingin mengambil semua bagian dari acara kita ini. Siapa lagi? Su Yue Yue, kamu sudah gila ya? Kamu juga boleh melakukan tawaran tertinggi mutlak. Paling-paling kita duel tawaran. Kamu. Cukup. Tawaran tertinggi mutlak. Hanya demi sepotong batu rusak, menurut saya mereka pasti akan rugi besar. Kita tidak ikut lagi. Saya akan menunggu.
menunggu kamu menangis sambil memeluk batu itu. Kalau begitu, kamu tidak akan mendapatkannya. Harga tertinggi di seluruh pelelangan. Selamat Nona Su Yue telah memenangkan batu sisa ini. Apakah kalian berdua ingin memotong batu di tempat? Potong, aku akan membuatmu kalah sampai kamu mengakui kekalahan. Sange, aku ingin memotongnya. Ingin bermain? Adikmu ingin bermain, biarkan saja dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergilah. Keluar warna hijaunya, hijau penuh. Sayatan ini sungguh luar biasa. Hijau penuh. Ini benar-benar batu yang akan meningkatkan harganya. Nona besar. Keluarga Su benar-benar beruntung. Keluarga Su benar-benar memiliki putri yang baik. Oh, putriku tersayang, memang ditakdirkan untuk memiliki nasib baik sejak lahir. Tidak seperti Su Yue itu, si pembawa sial yang penuh kebohongan. Apa katamu? Apa yang salah dengan perkataan ibuku? Su Yue ini sama sekali tidak mengerti apa-apa, menghamburkan uang. Tidak seperti Momo kami, cerdas dan pintar, dia bahkan bisa mendapatkan hijau penuh. Xiaomo hanya sedikit beruntung. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan, kan? Tidak seperti Su Yue, dia membeli setumpuk batu usang dan menganggapnya berharga. Sungguh pemborosan. Xiao Jiu, kita juga potong. Paman, tolong potongkan untuk kami. Putih. Saya kira dia orang hebat. Ternyata dia cuma anak kecil yang nakal. Batu yang tidak berguna, tetaplah batu yang tidak berguna. Masih berharap bisa menghasilkan hijau penuh? Mimpi saja. Bukan begini cara memotongnya. Biar saya yang potong. Dasar bodoh. Masih berharap menghasilkan hijau? Apa? Kau lebih ahli daripada pemotong batu? Su Yue, kau kalah. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Semua diam. Ini belum selesai. Kenapa sudah ribut? Yue, potonglah sesukamu. Adik Yue tidak menghasilkan. Hijau juga tidak masalah. Dasar pengganggu. Banyak bicara sekali. Kenapa selalu melihat anak kecil itu? Ungu penuh. Ungu kaisar kualitas terbaik. Xiao Jiu. Apakah aku hebat? Yue, kami memang yang paling hebat. Sebongkah batu bekas. Bagaimana bisa menghasilkan permata ungu kaisar kelas atas? Permata ungu kaisar kelas atas tidak disangka ditemukan oleh Su Yue. Adik kecil, aku bersedia membayar 50 juta. Kau serahkan permata ungu kaisar kelas atas ini kepadaku. Bagaimana? Hanya menawar 50 juta, aku tawarkan 100 juta. Adik kecil, jual padaku. Jangan ribut. Ini adalah batu giok yang dipilih Yue kami. Dia yang berhak menentukan. Tentu saja harus dijual. Barang siapa menawar dengan harga yang tertinggi, dialah yang akan mendapatkannya. Jual padaku. Aku punya uang. Kau jual padaku. Adik kecil, aku lebih kaya darinya. Bahkan si Xiaomo saja tidak mampu, bagaimana kau bisa berjudi batu? Apa itu sulit? Bukankah ini hal yang sangat mudah dilakukan? Mungkin dia saja yang terlalu bodoh. Kau. Bos Su, apakah Anda berniat menyela antrean? Menyela antrean apa? Dia adikku. Siapa adikmu? Melihat aku punya uang, lantas mengaku aku sebagai anggota kerabat. Begitu? Yue, kau punya kemampuan seperti ini, kenapa tidak memberitahu kami? Apa yang ingin kau katakan? Batu giok ini kualitasnya memang tidak buruk. Kalau begitu, begini saja, kau bawa pulang dan berikan pada ibumu sebagai hadiah ganti rugi bagaimana? Wajar saja jika anak-anak berbuat salah. Ayah dan ibu sudah memaafkanmu. Kalian menginginkan batu giok ini? Betul. Jangan hanya berangan-angan saja. Aku tidak akan memberikannya pada kalian. Su Yue, kau anggota keluarga Su.
giok yang ditemukan ini tentu saja juga merupakan milik keluarga Su. Ini dibeli oleh Xiao Ji Yuji. Dan itu tak ada hubungannya denganmu. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih, tutup mulutmu. Sungguh keluarga yang tidak tahu malu. Aku tak akan pernah memberikannya pada kalian. Lupakan saja. Yue, adikku, kau adalah putri ayah dan ibu, bukankah seharusnya kau memberikan giok itu kepada mereka? Su Yue, bahkan Momo tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Kenapa kau begitu tidak dewasa? Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Su Yue, bagaimanapun juga adalah anggota keluarga Su. Dia mendapatkan uang itu dengan kemampuan dirinya sendiri. Mana ada kalian menindas anggota keluarga sendiri seperti ini? Kau siapa? Aku sedang menghukum putriku, apa urusannya denganmu? Hei, wanita, kenapa kau justru bertingkah seperti seorang wanita pasar murahan? Keluarga Su ini, jika kalian berbisnis seperti ini, cepat atau lambat akan benar-benar hancur. Keluarga Yan kami, mulai sekarang tidak akan bekerja sama lagi dengan kalian. Keluarga Li kami juga. Dasar sekelompok orang yang tidak berguna sama sekali, aku bahkan tak tertarik pada satupun dari mereka. Su Yue, kau adalah putri keluarga Su. Kenapa kau tidak berpikir untuk membalas budi kepada kami sedikit pun? Ayo pulang ke rumah bersamaku. Xiao Juju adalah wali sahku. Sedangkan kalian hanya melihat keuntungan dari diriku dan hanya ingin menghisap darahku. Seperti lintah penghisap. Kau anak durhaka. Aku dan kalian sudah lama tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jika masih ada hubungan, itu hanya pemusuhan. Lalu, toko perhiasan yang kalian kalahkan dariku itu akan kucari orang untuk mengambilnya kembali. Jika kalian tidak memberikannya, Xiao Juju, ayo kita pergi. Aku tidak ingin melihat mereka. Ayo. Dasar gadis kurang ajar. Begitu sudah mandiri kau tidak mengakui kerabatmu lagi. Sia-sia aku membesarkanmu bertahun-tahun. Xiaomo, kau tidak boleh kalah darinya. Anak ini benar-benar hebat ya. Dia benar-benar berbakat dalam taruhan batu giok. Ku dengar dia juga nona dari keluarga Su yang diakui secara sah. Keluarga Su ini benar-benar bodoh. Cukup. Masalah ini selesai sampai di sini. Lalu bagaimana dengan toko perhiasan kita? Karena dia menginginkannya, berikan saja padanya. Lihatlah dia, seperti orang yang tidak punya apa-apa. Mulai sekarang, apapun yang Su Yue lakukan, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kita pergi. Kau sudah sekaya ini, kenapa kau masih terlihat sangat senang? Uang adalah hal yang baik. Wah, bukankah ini Tuan, Jiu yang dulunya berkuasa? Kenapa nasibmu jadi seperti ini? Apakah gadis kecil di belakangmu ini anakmu? Kapan kau punya anak perempuan lagi? Dia terlihat cukup manis. Singkirkan tangan kotormu. Kalau tidak, aku akan memotongnya. Kau hanyalah sampah yang diusir dari keluarga Lin. Berani-beraninya mengancam kami. Kenapa kau begitu sombong, Lin Juyu? Sekarang seluruh keluarga Lin adalah kendaliku, tunanganmu. Juga milikku. Xiao Jiu, mereka berdua adalah pasangan mesum, benar kan? Kau. Aku. Jangan sentuh dia. Karena kau begitu peduli padanya, maka aku akan menggunakan cara yang pernah kau gunakan padanya. Katakan padaku, bukankah kau akan merasa semakin menderita? Cobalah kalau kau ingin mati. Baiklah, sebaiknya kau awasi dia ketat-ketat. Kalau tidak, pergi. Xiao Jiu, dua orang jahat ini sangat mengganggumu. Aku harus membalaskan dendammu. Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Ayo, kita pulang dan aku akan memasak untukmu. Aku sama sekali bukan anak kecil. Wang, jangan lari. Wang, jangan lari. Wang, jangan lari. Dasar si mata duitan.
Lin Hong adalah orang yang licik dan kejam. Demi melindungi Yue Yue, aku harus membasmi bahaya ini hingga ke akar-akarnya. Yue Yue kecil, selamat malam. Apa yang kamu lakukan? Kamu mencurigakan. Pergi, menyingkirlah. Rumah ini milikku. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri di cermin. Lihat betapa menjijikkannya kamu. Hanya khayalan belaka, masih bermimpi juga. Pergi jauh-jauh. Aduh, kamu tidak mau menurut dengan baik, mau dihajar ya. Biar paman yang memberimu pelajaran. Hongge, jika Lin Jiuyu benar-benar datang, apa yang harus kita lakukan? Kenapa takut? Dia bukan lagi Tuan Lin Jiu yang pernah disegani. Seorang sampah yang penuh luka di sekujur tubuhnya, apakah dia masih bisa menimbulkan masalah? Meskipun begitu, dia memang hama. Cari kesempatan dan singkirkan dia. Lalu bagaimana dengan gadis di sampingnya? Apa aku masih perlu mengajarimu? Ada apa? Aku, Lin Jiuyu, Bukankah ini Tuan Jiu yang dulu bahkan membuat seluruh Jiangcheng gemetar hanya dengan bersin itu? Kenapa kau kembali untuk mencari kematian? Selama bertahun-tahun ini, kau masih belum belajar untuk menahan diri? aku belum mati? Apakah kau sangat kecewa? Mana mungkin kakakku yang baik Hao Gege? Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa mendapatkan bisnis sebesar keluarga Lin ini? Dengan kelakuanmu yang seperti itu, sebanyak apapun aset yang diberikan kepadamu, kau tidak akan bisa menjaganya. Kau, Untuk apa kau menghabiskan kata-kata dengannya? Seorang sampah mati, bisa-bisanya masuk ke rumah kami. Mana pengawal? Usir dia keluar. Tuan Jiu, maafkan aku. sekumpulan sampah. Mau bicara? Bicara omong kosong. Kau pikir kau masih Tuan Jiu yang dulu? Sejak lenganmu diiris tendonnya dan tendon kakimu diiris saat itu, kau hanyalah orang tak berguna. Sekarang siapa yang masih mengenal Tuan Jiu sepertimu? Mereka hanya tahu aku, Lin Hong. Memangnya kau siapa? Jika saja saat itu bukan karena Wan Qinglu mengkhianatiku, kau Lin Hong, bagaimana mungkin bisa menduduki posisiku? Kakakku yang baik, Hao Gege. Kenyataan adalah hasil akhir. Hasilnya aku menang dan kau kalah. Kau hanyalah anjing liar di pinggir jalan yang kuinjak di bawah kakiku. Sama seperti saat itu. Jiuge, hari ini adalah hari bahagiamu menjadi kepala keluarga Lin. Aku bersulang untukmu. Kalian, Hei, iris tendon tangan dan tendon kakinya, lalu buang ke sungai untuk dimakan ikan. Bagaimana? Sudah ingat? Kakakku yang baik, Hao Gege. Xiao Jiu Jiu. Keluarga Lin. Gawat. Kau seperti anjing liar itu. Aku hanya perlu menggerakkan jari, bisa menghabisimu.
Aku tidak suka properti keluarga Lin. Jika kau menginginkannya, akan kuberikan padamu, tapi jangan coba-coba menyentuh Yue. Kalau tidak, yang tertusuk adalah lehermu. Kakak, aku salah. Maafkan aku. Ayah dan ibu meninggal terlalu cepat. Bukankah ibu berkata agar kau merawatku dengan baik? Di dunia ini hanya aku, satu-satunya kerabatmu. Jika bukan karena ayah dan ibu, sudah lama. Lin Hong, kau pikir kau masih bisa hidup? Aku beritahu kau, Lin Hong, setelah hari ini, kita tidak punya ikatan persaudaraan lagi. Jika kau berani memprovokasiku lagi, mati saja kau. Aku mengerti. Aku mengerti. Sombong, lanjutkan kesombonganmu itu. Berani melukaiku. Aku punya pistol. Bicara yang enak didengar. Ikatan persaudaraan, uang. Mengerti soal uang? Hanya jika kau mati, aku baru bisa mewarisi harta keluarga Lin ini. Sekarang juga, aku akan mengirimmu menemui orang tua. Halo, Paman. Permisi. Apakah Paman melihat ayah saya? Ayahmu? Ternyata orang itu adalah ayahmu. Ya, aku tidak bisa menghajarnya. Tapi masa aku tidak bisa menghajar anak kecil sepertimu? Kau, apa yang mau kau lakukan? Apa yang kuperbuat? Aduh. Xiao Jiu, tunggu aku datang menyelamatkanmu. Sekarang kau tahu, kenapa aku memilih Ahong, dan bukan dirimu, kan? Kau ini, semuanya bagus. Hanya saja, kau terlalu berhati lembut. Seorang pria harus kejam. Bagus. Kalian berhasil membuatku kehilangan semua kesabaran. Semua berdiri, tangkap dia. Patahkan kakinya. Lin Jiuyu, aku hampir tertipu olehmu lagi. Hentikan. Lepaskan Xiao Jiu. Yue. Oh, lihat siapa ini. Bocah cilik dari mana kau? Kenapa kau kemari? Saya datang untuk menyelamatkan Xiao Jiu. Xiao Jiu? Lin Jiuyu, kenapa namamu? Menyedihkan sekali. Hei bocah, sudahkah kamu disapih? Hah? Yue, cepat lari. Kau sudah telanjur tiba, jadi janganlah repot-repot untuk pergi. Itu akan menyelamatkan usahaku untuk mencarimu. Hari ini, aku akan mengirimkan kalian ayah dan anak untuk berkumpul di dunia bawah. Serang dia. Jangan. Lin Hong, kau bajingan. Beraninya kau menyentuh seorang gadis kecil? Jika kau berani hadapi aku, Aku hanya ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Karena kalian tidak mau, kalau begitu, aku akan menunjukkan jati diriku yang sesungguhnya. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Yue. Kenapa kalian semua hanya berdiri kaku? Serang dia sekarang, dia cuma anak kecil saja. Memangnya dia bisa seenaknya sendiri, heh? Paman, apa kalian yakin mau melawan saya? Kau duluan. Tidak. Kakiku lemas. Kenapa kalian ragu-ragu? Dia hanya seorang anak kecil. Yongchun, Hebat sekali kau bertarung ya. Kau pandai sekali berakting ya. Sekarang giliran kami kan? curang, kalian mengeroyok saya. Yue. Bagaimana? Lin Hong, hari ini semua dendam lama dan masalah baru kita akan diselesaikan sekaligus. Xiao Juju, kau baik-baik saja? Kukira kau benar-benar sudah pulih. Ternyata sampah tetaplah sampah. Aku baik-baik saja. Yue, jangan khawatir. Sungguh kasih sayang ayah dan anak yang mendalam ya. Hari ini aku akan mengirim kalian ke akhirat. Ayo, tangkap mereka untukku. Xiao Jiu.
Jika kau ingin menyentuh Yue Yue, kau harus melangkahi jasadku terlebih dahulu. Xiao Juju, Kemarilah. lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan Yue Yue. Lepaskan aku. Lin Jiuyu, jika kau bergerak lagi, aku akan menghabisinya. Jangan pukul Xiao Juju. Suka Jangan cari pukul perhatian. Xiao Juju. Kau tidak merasa keren, ya? Lepaskan Xiao Juju. Aku tidak hanya akan memukulnya, aku juga akan menghajarmu. Astaga. Xiao Juju. Mana orangnya? Sudah hilang. Aku tahu dia menghilang. Perlu kau beritahu, cepat kejar dia. Sampah. Kalian semua benar-benar sampah. Xiao Juju. Xiao Juju. Xiao Juju. Xiao Juju. Apa yang harus kulakukan? Xiao Juju. 10 jarum tangan hantu. Aku bisa langsung mempelajarinya sekarang juga. 10 jarum tangan hantu. Ketemu. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Gadis kecil ini, bagaimana dia bisa menemukanku? Kakek, bisakah kakek menyelamatkan Xiao Jiu? Aku, Li Shizhen, telah berpraktik mengobati ratusan tahun. Di kolong langit ini, belum ada orang pun yang tidak bisa kusembuhkan dengan Shizhen. Aku memohon sungguh pada kakek. Tolong selamatkan Xiao Jiu. Baik, aku akan mewariskan semua teknikku padamu sekarang juga. Ya. Temukan bagian pantatnya, ukur ke atas 3 cun, tusukkan hanya 3 jarum saja. Tusuk. Xiao Juju. Xiao Juju, kamu tidak apa-apa? Aku sudah baik-baik saja. Xiao Juju, syukurlah kamu baik-baik saja. Yue Yue. Yue Yue. Yue Yue. Dokter, apakah dia baik-baik saja? Dia tidak apa-apa. Dia hanya pingsan karena kelelahan. Setelah istirahat sebentar, dia akan baik-baik saja. Syukurlah. Yue Yue. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Apakah kamu pernah melihat orang ini? Tidak. Tidak. Berhenti. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Tidak. Lihat baik-baik. Saya baru saja merawat anggota keluarganya. Mereka tinggal di sana. Jalan.
Yue, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja waktu itu kepalaku terasa pusing. Aku merasa sangat mengantuk, lalu aku tertidur. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Lain kali jangan begini lagi ya. Aku orang dewasa. Aku akan melindungi Yue kita. Kita adalah keluarga. Aku juga harus menjaga Xiao Jiu. Dasar anak bodoh. Halo. Apa? Ada apa? Da Yue, proyek penting Pinsiksi. Itu, sekarang dinominasikan, harus menambah investasi. Apa? Aku harus ke sana sekarang? Tapi aku tidak bisa pergi dari sini sekarang. Aku baik-baik saja. Cepatlah pergi ke Pinsiksi. Tapi, Xiao Jiu, cepatlah pergi mencari uang. Aku sangat kuat. Aku akan menjaga diriku sendiri. baiklah. Kalau begitu, aku akan memanggil seorang pengasuh untuk menjagamu. Baik, cepatlah pergi. Aku akan segera datang. Di sini, Pengasuhnya sudah datang. Gawat. Tidak. bocah kecil, akhirnya kami menangkapmu, bocah kecil. Lepaskan aku. Geledah, Lepaskan aku. Direktur Lin, bocah kecil ini sudah tertangkap, hanya saja Lin Chiuyu tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Takut apa? Bawa pulang makhluk kecil ini. Saya yakin dia pasti akan datang. Baik. Jalan. Aku tidak mau. Nona Su. Nona Su. Bagus sekali. Halo, Tuan Lin, gawat. Nona Su menghilang. apa? Aku segera kembali. Halo, Lin Jiuyu, sudah kutemukan. kau menculik Yue? Temui saja si kesayanganmu itu. Apakah kamu benar-benar mau? Lepaskan aku. Lin Hong, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Lepaskan Yue. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Kau hanya sampah. Memangnya kau bisa melakukan apa padaku, Hu? Kuberi kau waktu 1 jam untuk datang ke keluarga Lin. Kalau kau terlambat, tanggung sendiri semua akibatnya. Kau. Lin Hong, ini semua karena kau memaksaku. Halo. Tuan Jiu sudah kembali. Bagus. Saudara-saudara, siapkan semua peralatan. Kita ada pekerjaan. Ayo. Ayo. Halo. Apa? Tuan Jiu kembali beraksi? Ayo, ikut aku temui Tuan Jiu. Yue, tunggu aku. Kau lagi, sialan. Saudara-saudara, kali ini dia tidak akan bisa kabur.
Xiao Jiu akan menghabisi kalian semua. Kenapa Lin? Jiuyu belum datang juga? Jangan khawatir. Di dalam dan di luar keluarga Lin, saya sudah mengatur ratusan orang. Meskipun Lin Jiuyu memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu, saya lega. Xiao Jiu, Yue, aku sudah datang. Loh kamu, Lin Hong, sudah saatnya kita menyelesaikan semuanya. tidak disangka. Kau berani datang sendirian menerobos keluarga Lin. Apa yang harus kutakutkan? Hanya orang licik sepertimu yang akan melakukan hal keji dan tercela. Lin Jiuyu, beraninya kau bicara seperti itu pada Hongge? Wan Qinglu, kau pikir aku akan melepaskanmu? Setelah aku menghabisi Lin Hong, berikutnya adalah kau. Aku sarankan kalian segera lepaskan Yue. Jika tidak, Siapa yang tidak bisa berkata-kata besar? Lin Jiuyu, kau datang sendirian tanpa ada bantuan? Apa kau bisa lari dari genggaman kami? Lin Jiuyu, akan kukatakan yang sebenarnya padamu, aku sudah memasang jebakan maut di luar sana sejak lama. Hari ini, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Direktur Lin. Berikan pelajaran kepada Tuan Jiu ini. Baik. Xiao Jiu, sangat hebat. hanya ini kemampuanmu? Lin Jiuyu, aku akui kau memiliki sedikit kemampuan, tapi kau hanya sendirian. Aku sudah menempatkan ratusan orang di luar sana, bahkan dengan menguras tenaga saja aku bisa mengalahkanmu. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Siapa bilang Tuan Jiu hanya sendirian? Siapa bilang Tuan Jiu hanya sendirian? Lin Jiuyu, kau. Hanya karena kau berani berbicara seperti itu kepada Tuan Jiu? Memangnya kenapa? Karena sekarang aku adalah penguasa keluarga Lin. Sementara kau hanyalah orang yang tidak berguna. Aku tidak berguna? Keluarga Lin ini jatuh ke tanganmu hanya karena aku sudah tidak menginginkannya. Kau pikir kau benar-benar punya kesempatan? Lin Jiuyu, aku akan membunuhmu. Di mana orang-orangku? Serang dia. Direktur Lin, orang-orang kita di luar sudah kalah total. Apa? Lin Hong, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak memanfaatkannya. Keluarga Lin ini, sejak di tanganmu, sudah menjadi seperti apa? Siapa kau berani mengatakannya padaku? Aku berhak atau tidak, itu bukan kau yang menentukan. Selama aku mau, keluarga Lin ini akan kembali ke tanganku kapan saja. Dulu, hanya karena kau adalah adikku, aku memberimu kelonggaran. Tapi aku tidak menyangka kau masih tetap seperti ini. Tuan Jiu, semua yang terjadi dulu adalah ulah Lin Hong. Dia yang memaksaku. Wan Qinglu omong kosong. Sekarang kau tahu cara menghindar dariku? Apa yang kau katakan padaku saat kau naik ke tempat tidurku? Siapa juga yang memberimu kehidupan mewah ini? Apa yang kau bicarakan? Jika saja dulu kau tidak memiliki niat buruk terhadap Tuan Jiu, lalu memaksaku dan mengancamku, bagaimana mungkin aku akan mengkhianati Tuan Jiu? Tuan Jiu, aku hanya sesaat tertipu. Tolong jangan mempermasalahkan kesalahan kecilku. Maukah Anda memaafkan aku? Sekali berkhianat, 100 kali tidak berguna. Yue. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan langsung membunuhnya. Yue. Lin Hong,
Kau sudah mau mati, masih saja mengancamku. Lepaskan Yue. Tuan Lin Jiu yang tidak takut apapun, ternyata punya titik lemah juga ya. Kenapa? Kenapa kau selalu lancar dalam segala hal? Saat ayah dan ibu masih hidup, mereka sangat menyayangimu. Sedangkan aku hanya dianggap tidak berguna. Xiao Juju, Lin Jiuyu, kenapa kau harus kembali? Kenapa kau harus kembali dan menghancurkanku? Aku sudah menguasai keluarga Lin. Urusan kita ini, jangan seret orang lain. Kembalikan dia padaku. Ya. Kau sekarang punya anak ini juga. Kenapa saat kau sedang sangat putus asa, ada orang yang sangat bergantung padamu, tidak pernah meninggalkanmu? Lin Jiuyu, memangnya kau ini siapa? Kalau begitu, aku akan nekat saja. Xiao Juju. Kau? Lepaskan aku. Xiao Juju, kau tidak apa-apa. Yue, jangan takut. Sudah aman. Lin Hong, aku tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Lin. Namun, kamu sama sekali tidak seharusnya mengancamku dengan Yue. Menurutku, dia hanyalah anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Apa katamu? Kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Kalau begitu, aku akan mengulanginya. Aku bilang dia hanyalah anak liar. Kenapa? Ucapanku sangat mengena di hatimu? Aku bilang dia anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Anak liar. Dengar baik-baik. Dia bukan anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Dia terdaftar bersamaku di kartu keluarga yang sama. Aku akan memberikan seluruh keluarga Lin kepada putri kecil kami. Xiao Juju. Yue, aku baik-baik saja. Sedangkan kamu, seret dia dan berikan dia makanan ikan. Tidak. Lin Jiuyu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adikmu. Aku adik kandungmu. Tuan Jiu, aku salah. Tuan Jiu, berikan aku satu kesempatan, Tuan Jiu. Lin Jiuyu, dasar bajingan terkutuk. Kamu akan berakhir buruk. Kamu akan masuk neraka paling dalam. Semua orang terdekatmu akan meninggalkanmu. Xiao Juju tidak akan masuk neraka paling dalam. Dia orang baik. Dia orang yang paling baik di dunia bagiku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tahu, kemarilah. Kekurangan dana mencapai 2 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mama, kapan kita akan pergi ke Paris lagi? Shanshan membawa banyak hadiah dari Paris. Aku tidak mau kalah darinya. Kekurangan dana mencapai 2 triliun rupiah. Kenapa kamu tidak memberitahuku jauh lebih awal? Apakah kamu harus menunggu sampai bangkrut baru memberitahuku? Cepat pulang sekarang juga. Mama, kami... Momo, kenapa kamu sekarang sama tidak dewasanya dengan Yue? Mama... Xiaomo, Mama tidak sengaja marah padamu. Mama hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Kamu kembali dan baca bukumu sebentar. Ya? Ma, ada masalah apa sampai semarah ini? Kenapa keluarga kita hampir bangkrut? Menurutmu kenapa? Apa? Tanyakan saja pada kakak sulungmu. Kakak sulung, Mama bilang keluarga kita akan bangkrut. Benar atau bohong?
Bagaimana bisa? Sebelumnya aku memang mendengar ada sedikit masalah dengan dana keluarga. Tapi aku tidak menyangka separah ini. Dana keluarga kita terputus dengan kekurangan hampir 2 triliun rupiah. Saat ini, hanya melalui investasi dari pihak tertentu yang bisa menyelamatkan keluarga Su kita. Investasi? Tidak ada hubungan keluarga atau ikatan apapun. Mengapa mereka mau berinvestasi pada kita? Itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu kebangkrutan. Hanya itu satu-satunya cara. Tuan Jiu, semua aset keluarga Lin sudah dialihkan ke perusahaan Nona Yue Yue. Saat ini, kekayaan Nona Yue Yue sudah melebihi 100 miliar. Apakah beritanya sudah disebar? Sudah disebar. Saat ini keluarga Su mengalami kerugian hampir 1 miliar. Pasti mereka tidak akan melewatkan pertemuan investasi kita. Keluarga Su sudah hidup cukup lama. Aku tidak ingin melihat mereka di Jiangcheng. Orang-orang yang menyakiti Yue Yue, tidak ada satupun yang akan kubiarkan lolos. Ayah sudah lama tidak menemani Xiaomo. Besok ayah antar aku sekolah, mau ya? Momo, ayah sangat sibuk hari ini. Tapi ayah, Momo, kenapa kau sekarang jadi tidak tahu diri sama seperti Su Yue Yue? Ayah, ada kabar baik. Tuan Jiu, miliarder baru, ingin berinvestasi pada produk baru dan akan mengadakan konferensi investasi dalam 3 hari. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bangkit. Kakak, apa yang kau katakan benar. Kalau begitu, keluarga kita terselamatkan. Bagus. Aku tahu Tuhan tidak akan menghancurkan keluarga Su. Baiklah, kita semua akan pergi ke pertemuan investasi 3 hari dari sekarang. Kita semua harus hadir. Aku akan membiarkan Tuan Jiu tahu keseriusan keluarga Su. ayah Xiaomo juga ingin ikut. Kau ini, Ayah, biarkan saja Xiaomo ikut. Aku dengar di samping Tuan Jiu ada seorang gadis kecil seusia Xiaomo yang sangat disayanginya. Xiaomo pintar sekali. Dia pasti bisa mengambil hati Tuan Jiu. baiklah, ajak Momo bersamamu. Ayo, Momo. Investasi konferensi bisnis itu harus kudapatkan. Tuan Jiu bukan orang biasa. Pertemuan kali ini, bersikaplah hormat dan rendahkan hatimu. Ini menentukan hidup atau matinya keluarga Su kita. Aku juga tidak tahu orang seperti apa Tuan Jiu itu, apakah mudah diajak bergaul. Su Yueyu, kenapa dia ada di sini? Dengan sifatnya yang nakal itu, bagaimana jika dia menyinggung Tuan Jiu? Ayo, usir dia keluar. Nona, apakah Anda benar-benar tidak butuh bantuanku? Tidak perlu, Paman dan Bibi. Silakan bekerja. Baik. Nona, kami berdua akan turun dulu. Jika ada hal, hubungi kami kapan saja. Su Yueyue. Su Yueyue. Kenapa kamu di sini? Apa ini? Tempat yang pantas kamu datangi? Cepat pergi, keluar dari sini. Aku tidak mau pergi dari sini. Aku datang bersama Xiao Juju. Tidak, aku tidak mau pergi. Pengemis bau itu juga datang. Ini benar-benar semakin tidak sopan. Bagaimana jika kalian sampai menyinggung Tuan Jiu? Bagaimana? Pergi? Kamu harus pergi. Adik Yue Yue, sebaiknya kamu pergi dulu. Ayah dan ibu ada urusan penting. Adik Yue Yue, jangan kak menghalangi ayah dan ibu. Kamu harus pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Yue Yue. Apa yang mau kamu lakukan pada Yue Yue? Ibu,
Su Yue, apa kamu hanya akan melihat dia mendorong ibu? Aku sudah lama tidak ada hubungan dengan kalian. Kau, Dasar tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Xiaomo. Seharusnya aku mencekikmu sampai mati saat menyelamatkanmu dulu. Apa katamu? Apapun yang aku katakan, apa hubungannya dengan pengemis sepertimu? Hanya karena statusmu sebagai pengemis seluruh konferensi investasi. Ini jadi turun kelas. Berdiri bersamamu membuat keluarga Su kehilangan martabat. Tuan Jiu, mendengar ceritamu sungguh tidak sebanding dengan melihatmu secara langsung, ya. Tuan Jiu, si pengemis bau. Apa kau tahu siapa Tuan Jiu itu? Kau berani-beraninya pura-pura jadi Tuan Jiu penipu. Su Yue, Tuan Jiu tidak punya temperamen yang baik loh. Jika kalian begini, kalian bisa membuatnya marah. Xiao Jiu adalah yang terbaik. Su Yue, kau masih saja berakting. Lihatlah pengemis bau ini, seluruh tubuhnya bau asam. Dia masih bilang dia Tuan Jiu, konyol. Bagaimana kalian bisa menghina Tuan Jiu seperti itu? Kalian semakin menjadi-jadi. Pengemis bau. Kau pikir dengan mencari figuran seperti ini, aku akan percaya padamu? Kalian pasti sering menggunakan trik ini untuk menipu, kan? Bagaimanapun juga, kalian tidak seharusnya menipu dengan melibatkan Tuan Jiu. Menipu? Apa kalian pernah melihat Tuan Jiu? Tuan Jiu itu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tentu saja kami sudah pernah bertemu dengannya undangan konferensi investasi kali ini. Bahkan Tuan Jiu sendiri yang mengundang kami dan mengatakan ingin berinvestasi pada kami. Begitukah? Tentu saja. Mengatakan hal-hal ini kepadamu, bagaimana bisa kau mengerti? Kau kan hanya pengemis. Cepat pergi. Berdiri di sampingmu, seluruh tubuhku jadi bau kemiskinan. Ayah, Ibu, itu Direktur Ma dari Tencent. Dan juga Direktur Qin, anggota Dewan Grup Huarun. Mereka adalah tokoh-tokoh besar, tingkat atas. Tuan Jiu, ini benar-benar hebat sekali. Bagus. Cepat bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan menghampiri dan berbicara dengan mereka. Mungkin para petinggi ini, jika mereka senang, mereka akan berinvestasi pada kita. Bencana yang menimpa keluarga Su bisa kita atasi. Ayo. Ayo. Oh, Direktur Ma, Direktur Qin. Selamat kepada Tuan Jiu atas keberhasilan konferensi investasinya. Apa? Tuan Jiu, pengemis bau ini. Ternyata dia adalah Tuan Jiu, Direktur Ma. Anda lihatlah sekali lagi. Orang ini, dia hanyalah pengemis penipu. Kalian telah tertipu olehnya. Tuan Jiu dengan perusahaan kami ada proyek kerjasama. Mana mungkin saya tidak mengenali Tuan Jiu? Apa? Dia? Dia benar-benar Tuan Jiu? Hahaha. Tuan Jiu, mohon maaf, kami tidak tahu siapa Anda dan telah menyinggung Anda. Orang besar tidak akan mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Jangan masukkan ke dalam hati. Keluarga Su kalian benar-benar berubah sikap secepat. Membalik buku, ya. Tadi itu salah kami. Tuan Jiu, saya bersulang untuk Anda. Anggur kalian, saya tidak berani meminumnya. Lalu bagaimana dengan masalah investasi itu? Kalian memperlakukan Yue seperti itu. Apa menurut kalian saya akan memberikan investasi pada kalian? Lelucon. Aduh, Tuan Jiu, ini hanya kenakalan anak-anak. Bagaimana bisa disamakan dengan kerjasama? Dihubungkan? Tuan Jiu, silakan. Kalian pikir ini hanya kenakalan. Tapi saya tidak berpikir begitu. Berapa banyak penderitaan yang Yue alami di keluarga Su kalian? Kalian bisa menghitungnya? Ini. Karena Anda tidak mau berinvestasi. Baiklah. Yue, tapi dia adalah anak keluarga Su. Anda berikan kami 20 triliun rupiah. Kita anggap ini putus hubungan.
Ibu, Hatinya sudah tidak bersama kita. Lebih baik tukarkan dia dengan keuntungan. Tuan Jiu, karena Anda begitu menyukai anak ini, 20 triliun rupiah ini. Tentunya Anda mau membayarnya, kan? Ya, tidak usah bicara soal 20 triliun rupiah. Bahkan jika itu 100 atau 200 triliun rupiah, Yue kami pantas mendapatkannya. Jadi begitu. Anda setuju? Namun, aku tidak akan pernah memberikan keluarga Su 1 sen pun. Yue ini adalah anak keluarga Su. Mungkinkah Tuan Jiu berpikir bisa membawanya pergi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Aku bukan anak keluarga Su. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Shen Ruyan, Tuan Jiu. aku tidak ingin mendengarnya bicara. Baik. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Kalian, Inilah konsekuensi menyinggung Tuan Jiu dan Nona Yue. Inilah akibatnya. Kalian, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Tuan Jiu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Yue, putriku yang baik, maukah kamu memohonkan pengampunan untuk kami? Tuan Jiu, kau sudah terlalu jauh. Dulu saat kalian menindas Yue, kenapa kalian tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba? kami menindasnya? Kapan kami pernah menindasnya? Anak kecil, kau mau lari kemana? Yue ini hanyalah seorang gadis kecil berusia 5 tahun. Bagaimana dia meninggalkan rumah saat itu? Apakah kalian ingat? Itu bukan karena dia melakukan kesalahan, kemudian takut untuk bertanggung jawab, lalu diam-diam melarikan diri, kan? Kami juga sudah mencarinya. Dia sendiri yang tidak mau kembali. Lalu kenapa dia tidak mau kembali? Apakah kalian tahu alasannya? Itu kan karena dia sendiri menaruh kecoak di kue ulang tahun Xiaomo. Lantas, apa masalahnya jika aku memberinya pelajaran? Kakak kedua, kenapa kamu berkeringat? Apakah kamu tahu sesuatu yang disembunyikan? Aku tidak tahu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Katakan saja. Adik kedua, jika kamu tidak bicara, dia tidak akan melepaskan kita. Kakak kedua, sama sekali tidak boleh bicara. Bicara. Itu Momo yang menaruh kecoak. Hari itu Momo membuka lemari dan diam-diam menaruh kecoak. Dia takut kalian tahu. Jadi aku membantunya. Aku membantunya menyalahkan Yue. Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dan Xiaomo, bagaimana kamu bisa seperti itu? Tidak mungkin. Xiaomo selalu penurut. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya. Xiaomo, bukan kamu yang melakukannya, kan? Aku sarankan kau katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, Ini semua salah kalian. Mengapa kalian menyelamatkan Su Yue dan membawanya kembali? Padahal sudah dibilang, aku satu-satunya putri kecil di rumah ini. Kenapa kalian malah menjemput kembali orang yang membawa sial itu? Apa karena aku ini anak angkat? coba saja kau berani menghina Yue lagi. Ternyata benar-benar kau ya. Xiaomo, keluarga Su memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau melakukan hal ini pada Yue? Apa hubungannya denganku? Kalian sendiri yang menindasnya. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata saja. Siapa suruh kalian percaya padaku? Dasar gadis berhati busuk pembawa bencana. Ternyata selama ini kau yang jadi penghasutnya. Tuan Jiu, kami juga tidak tahu akan seperti ini. Anak kecil ini yang menghasut. Kalau tidak, kami juga tidak akan memperlakukan Yue seperti itu.
Aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, tetapi semua ini adalah ulahnya. Begini saja, aku akan mengirimnya ke panti asuhan. Bagaimana kalau masalah kita dianggap selesai saja? Aku tidak mau ke panti asuhan. Aku tidak mau ke panti asuhan. Aku adalah putri kecil. Kalian pikir dengan cara ini bisa menghapus penderitaan Yue di keluarga Su kalian? Yue, aku ini ibu kandungmu, mana mungkin aku tidak mencintaimu. Bicaralah pada Tuan Jiu, minta dia memaafkan kami ya. Kalian sama sekali tidak mencintai Yue. Kalian hanya mencintai uang. Jika Yue masih tidak punya apa-apa, apa kalian akan tetap seperti ini? Keluarga Su, bukanlah rumahku. Semua yang merupakan putri kalian yang sebenarnya. Yue. Ini semua salah ayah. Ayah salah. Maukan kau memaafkan ayah? Yue, kakak mohon padamu, tolong lepaskan keluarga Su. Ya. Yue, kami tahu kami salah. Yue, bisakah kau maafkan? RG? Menjadi anak keluarga Su terlalu melelahkan. Aku tidak akan memaafkan kalian. Apa kalian tidak dengar apa yang Yue katakan? Dia tidak akan memaafkan kalian. Sisa hidup kalian akan dihabiskan dalam penyesalan dan kemiskinan. Bawah. Yue. Aku ibumu. Yue. Maafkan aku, Yue. Menangis. Kau masih berani menangis? Kalau bukan karena kau, apakah kita bisa menyinggung Tuan Jiu? Soal reinkarnasi pembawa keberuntungan itu, omong kosong belaka. Keluarga Su, ku sekarang hampir bangkrut. Semua ini gara-gara kau sumber malapetaka kecil. Karena dia bukan pembawa keberuntungan, kita tidak perlu menampungnya lagi. Kita pergi. Ayah, ibu, ini tidak baik kan? Momo, bagaimanapun kami melihat dia tumbuh besar. Benar. Xiaomo masih anak-anak, wajar jika dia melakukan kesalahan. Xiaomo adalah adikku. Jika dia harus pergi, kami juga harus ikut. Kau. Kau ini Xiaomo? Kau siapa? Itu Nyonya Zuang, Ratu bawah tanah Jiangcheng. Nyonya Zuang dari Wang Zuang. Kalian cerdas. Aku adalah ibu kandung Xiaomo. Saat itu aku terpaksa menaruh Xiaomo di depan rumah keluarga Su. Rp100 juta. Terima kasih telah merawat putriku. Aduh. Xiaomo, kau benar-benar terlahir sebagai pembawa keberuntungan sejati, sungguh membawa rezeki. Ibu, ada orang jahat mengganggu Xiaomo. Apa? Beraninya ada orang yang mengganggu putriku? Aku akan membuatnya membayar perbuatannya ini. Ini rumah baruku ya. Kamu suka? Lumayan lah. Aku masih punya hadiah untukmu. Apa? Nona Yue, saya guru bahasamu. Saya guru matematikamu. Nona Yue, mulai sekarang saya akan mengajarkan bahasa Inggris kepada Anda. Aku tidak mau belajar, aku mau mencari uang. Tidak boleh. Mulai. Sekarang aku yang akan bekerja keras mencari uang, dan kamu bertugas belajar dengan baik. Ketiga orang ini adalah guru sekolah dasar terbaik di seluruh kota. Mulai sekarang, mereka yang akan bertanggung jawab atas pelajaranmu. Ini semua pelajaran anak kecil. Aku sudah mempelajarinya. Aku tak perlu belajar lagi. Mulai sekarang, pelajaran Nona, saya serahkan kepada kalian.
Bagaimana cara menghafal Guan Changhai? Paman Zhang menabung 10 juta rupiah di bank pada tanggal 9 Maret. Suku bunganya adalah 3,33%. Setelah waktu jatuh tempo, berapa bunga yang akan dia dapatkan? Dia bisa membeli mesin, belajar merek apa? Merek A dengan harga Rp522. Merek B dengan harga Rp485. Nona Yueyu, tolong hafalkan semua kata bahasa Inggris yang berawalan huruf A untuk kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Aku tidak tahu. Aduh, ini benar-benar terlalu sulit. Belajar itu sungguh terlalu sulit. Mengapa aku harus tetap belajar meskipun sudah menjadi orang terkaya? Cepat. Hafalkan kata-kata. Hafalkan kata-kata. Cepatlah hafalkan kata-kata. Kami Hafalkan sudah mengajarimu kata-kata. 1 kali. Dan juga harus persiapkan untuk ujian tingkat 4 dan 6. Juga ada paket soal simulasi loh. Belum Cepat selesai hafal. dihafal. Masih banyak lagi. Aku sudah belajar selama berhari-hari. Aku tidak tahan lagi. Aku harus mencari suatu cara untuk kabur. Aku mau ke toilet. Akhirnya aku bisa keluar. Aku harus pergi ke perusahaan untuk melihat proyek. Xiaomo, ini dia gadis liar yang menindasmu itu. Aku akan segera memberimu 2 miliar rupiah. Jual gadis ini ke Filipina. Tenang saja, di dunia ini tidak ada anak yang tidak bisa aku culik. Adik kecil, paman tersesat. Bisakah adik kecil mengantar paman pulang? Lurus ke depan sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri 500 meter, temui seorang pria parubaya, belok kiri 800 meter, lalu maju lagi sejauh 1 kilometer, maka sampailah di kantor polisi. Pergilah temui paman polisi. Gadis sialan ini memiliki ingatan yang baik dan sangatlah berhati-hati. Adik kecil, paman punya permen lollipop, mau makan tidak? Apakah ini permen kristal? Aku mau makan permen kristal. Makan permen kristal sialan itu. Sudah bukan putri, tingkahnya seperti putri. Nanti akan aku jual kau ke Filipina. Kau bahkan tidak akan bisa makan dengan layak. Aku tahu kau adalah penculik. Aku sudah lapor polisi. Kau tunggu saja. Hukuman berat di penjara. Aku akan habisi kau. Penjahat besar. Sial, serangan mendadak. Sampah. Aku juga harus turun tangan. Cepat bawa dia pergi. Halo, Tuan Jiu, murid perempuan kecil itu pergi ke toilet dan belum kembali sampai sekarang. apa? Kenapa lokasi Yue ada di pinggiran kota? Gawat. Sebaiknya kalian lepaskan aku. Kalau tidak, saat ayahku datang, kalian akan kubuang ke laut untuk makanan ikan. Jangan bermimpi. Keluarga Su sudah menerima uangku. Mereka tidak akan datang menyelamatkanmu sama sekali. Kau berani menggertak Xiaomo? Jadi jangan salahkan aku jika aku mengganggumu. Ternyata ini karena Sumo. Aku sudah lama tidak ada hubungan dengan keluarga Su. Ayahku adalah orang terkaya, Lin Jiuyu. Bocah cilik, apa kau pikir aku akan percaya perkataanmu? Jika ayahmu adalah orang terkaya, aku akan mencopot kepalaku untuk kau mainkan. Jangan membuang waktu dengan dia. Cepat kirim dia ke Filipina. Sialan, kau anak kecil punya tenaga yang lumayan besar ya. Aku harus benar-benar menghabisimu. Jangan pukul aku.
Berani menyentuhnya lagi, akan kuhancurkan kepalamu. Xiao Jiu, kau akhirnya datang. Dia benar-benar Tuan Jiu, orang terkaya. Tidak mungkin. Dia hanya anak yang dibuang oleh keluarga Su. Bagaimana mungkin dia, putri Tuan Jiu? Berikan hukuman berat pada dua orang ini. Keluarga Zhuang harus dihancurkan. Serang. Jangan Tuan Jiu. Jangan Tuan Jiu. Jangan. Ayo pulang bersama. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, Ti. Kamu sudah istirahat selama beberapa hari ini. Sekolah akan segera dimulai. Kamu harus cepat mengejar pelajaran tambahan. Menjadi orang terkaya juga melelahkan. Baiklah, aku akan membaca berita sebentar lalu pergi. Ngomong-ngomong, di mana Sumo? Kamu tidak benar-benar mengirimnya kembali, kan? Dia, orang tuanya tidak ada. Tentu saja dia harus kembali ke tempat asalnya. Bagaimana dengan keluarga Su itu? Mereka, aku sudah bilang, aku akan membiarkan mereka menjadi pengemis seumur hidup. Ayo pergi. Makan dulu. Nanti, lalu kembali lagi untuk mengerjakan tugas sekolah. Aku pasti bisa bangkit kembali. Adik perempuanku, adik. Hanya sedikit ini. Tidak ada satupun yang mau mengambilnya. Yue. Baru-baru ini, dilaporkan, Lin Jiuyu, orang terkaya di seluruh negeri ini, menyewa seluruh taman hiburan di sini selama 1 bulan penuh untuk merayakan ulang tahun putrinya, Su Yue. Itu benar-benar Yue. Yue. Ada apa dengan Yue? Itu benar-benar Yue. Yue. Ini adalah putriku sendiri. Adik. Apa yang sudah kita lakukan?